Acara ini didukung oleh peserta nomor urut 22 dari SMP Negeri 1 Sawo Ponorogo, Revina Natanelia Nabila. Acara ini didukung oleh sebagai entrepreneur, perjalanan ke tempat usaha merupakan langkah penting menuju kesuksesan. Dan sebagai ibu, perjalanan bersama anak adalah momen mengantarkannya meraih prestasi. Yamaha Filano, stay classy and easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan teman-temanku yang saya banggakan, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, aku dan kamu. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, seorang tokoh revolusioner, seorang kekasih Allah, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Revina Natanelia Nabila. Saya Dini akan menyampaikan pidato dengan tema menggali nilai-nilai dari kehidupan para nabi. Teman-teman, tahu gak, kisah para nabi bukan hanya untuk didengarkan, tetapi untuk kita teladani. Allah SWT berfirman dalam penggalang surah Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Artinya apa, teman-teman? Artinya kisah Nabi bukan dongeng, tetapi cerminan kehidupan. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam kita belajar keteguhan iman. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Coba bayangkan, beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Beliau tetap taat tanpa ragu. Hatinya pasti sedih, tetapi imannya jauh lebih kuat. Beliau yakin bahwa perintah Allah tidak mungkin salah. Teman-teman, kadang kita diuji dengan hal-hal kecil. Disuruh sholat ngantuk, disuruh ngaji main game. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja kuat menghadapi ujian yang besar, masa kita kalah dengan selimut dan kasur empuk? Dan yang kedua, dari Nabi Yusuf alaihissalam kita belajar kesabaran dan keikhlasan. Coba bayangkan, Nabi Yusuf dijahati kakak-kakaknya, dilempar ke sumur, dijual jadi budak, bahkan difitnah. Tetapi beliau tetap sabar dan ikhlas. Dari sini kita belajar, kalau ada teman yang jahil, jangan langsung balas dengan marah, tapi balaslah dengan senyum dan doa. Karena senyum juga ibadah kan. Dan siapa tahu senyum
kita bisa meluluhkan hati orang yang jahat pada kita. Dan yang ketiga, dari Nabi Musa alaihissalam kita belajar keberanian dan kepemimpinan. Nabi Musa diutus menghadapi Fir'aun yang sombongnya luar biasa. Kalau kita yang disuruh mungkin langsung bilang, ya Allah, ada nggak yang lain saja? Saya takut. Tetapi Nabi Musa tidak. Beliau tetap maju karena tahu Allah selalu bersamanya. Seperti firman Allah, innallaha ma'as-sabirin. Teman-teman, berani itu bukan berarti nggak takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Dan yang terakhir, dari Nabi Muhammad SAW kita belajar kasih sayang dan akhlak mulia. Dan tentu saja suri teladan terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau dihina, disakiti, dicaci maki, tetapi beliau tidak membalasnya. Beliau mau mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakitinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah, begitu lembut hatinya. Kalau kita disindir teman sedikit saja, kadang langsung baper. Tetapi Rasulullah SAW malah tersenyum dan mendoakan kebaikan. Inilah cinta yang sejati, cinta karena Allah Ta'ala. Jadi teman-teman, dari kisah para nabi kita belajar bahwa dari Ibrahim kita belajar iman yang kuat. Dari Yusuf kita belajar sabar dan ikhlas. Dari Musa kita belajar berani karena Allah Ta'ala. Dan dari Muhammad kita belajar kasih sayang kepada semua. Maka dari itu, kalau kamu ingin jadi orang yang besar, jangan hanya hafal kisah mereka, tetapi hiduplah seperti mereka. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunga mawar, bunga selasi, dipanen di hari Jumat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh